Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Kita lihat surat Toha ayat 82. Surat 20 ayat 82. Surat 20 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan sumahtada. Dan aku sungguh-sungguh menjadi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian terpimpin, sumahtada, terpimpin atau memperoleh petunjuk, dituntun. Jadi ayat ini ada semacam jaminan dari Allah bahwa betul-betul Allah akan mengampuni, betul-betul Allah akan menjadi Maha Pengampun, Laghaffarun, menjadi Maha Pengampun. Jikalau kita berbuat kesalahan juga Allah akan menjadi Maha Pengampun, melebihi ke orang lain gitu. Mereka terhadap mereka yang bertobat. Jadi bertobat ini ada berapa tahapan? Ini bertobat, gitu. Kemudian beriman, kemudian beramal soleh, nah baru terakhir dituntun. Atau dipandu dengan petunjuk-petunjuk
dalam Shiratal Mustaqim. Jadi sebuah tahapan untuk kita jika kita meminta kepada Allah agar dituntun dalam Shiratal Mustaqim gitu. Jadi orang yang berjalan dalam Shiratal Mustaqim itu mereka-mereka yang diberi nikmat, an'amta alaihim ya. Itu hanya mereka yang bertobat. Jadi untuk menuju Shiratal Mustaqim, tahapannya itu taubat, kemudian iman, kemudian amal soleh, baru terpandu, terpimpin di Shiratal Mustaqim dengan petunjuknya. Jadi di sini iman yang harus didahului taubat, keimanan yang taubat dulu syaratnya gitu. Jadi bukan keimanan yang tanpa taubat. Bisa aja kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau hati tidak bertobat, gitu. Jadi ada sebuah status iman yang itu hanya diberikan kepada mereka yang memang mencari Allah. Gitu. Kalau yang iman tradisional? Iman tradisional juga. Yang memang dari turunan gitu beriman. Tetap itu juga punya memiliki memiliki arti penting gitu, bagaimanapun juga, karena kan memberikan landasan pikir. Jadi untuk iman itu kan di qalb. Kalau kita lihat di ayat-ayat Quran ya sebelumnya, iman itu di qalb. Makanya jangan kalau katakan sudah beriman, tentu enggak, tapi katakanlah baru berbesar diri, berislam saja dulu gitu. Kenapa? Katanya karena al-iman itu belum lagi masuk ke dalam qalbmu gitu. Kami beriman gitu. Ditegur Al-Quran, jangan mengatakan sudah beriman gitu. Jadi iman yang sebetulnya itu, yang di sini ada iman yang di qalb gitu. Nah, kenapa orang tidak memperoleh iman yang di qalb? Karena belum taubat. Jadi kalau yang tradisional itu memang kelihatannya belum taubat. Iya, memang belum karena memang sambil jalan aja gitu. Tahapan iman kan memang dari alam pikiran dulu, iya. Dari logik dulu gitu. Ya, susah kita untuk bisa sampai ke hati, ke qalb kalau tidak di sini dulu, gitu. Jadi kita orang tua yang sudah Muslim, gitu. Kita melihat orang tua mengajari Quran, nanti orang tua kita sholat, gitu. Bahkan rukun iman yang hafalan juga diajarkan, rukun Islam yang hafalan diajarkan, itu tetap memberikan sebuah kontribusi yang sangat baik. Terus sejak kecil juga sudah diajari belajar bacaan Al-Fatihah, gitu. Surat-surat pendek, gitu. Itu akan, kalau anak itu membesar nanti akan mensyukuri orang tuanya, bagaimanapun juga. Gitu. Karena di saat anak itu daya tangkapnya bagus, kehafalan, gitu. Kadang-kadang kita kan menyesal ya, kenapa dulu nggak belajar bahasa Arab, kenapa nggak menghafal ini. Kalau sudah tua kan agak susah menghafalnya. Agak sulit kalau sudah tua itu. Sudah sibuk, sudah tua, apa sudah banyak ininya urusannya ya. Tidak sefresh waktu kecil gitu. Diajari tapi diukur gitu, ditimbang kekuatannya. Jadi tetap penting karena iman di akal pikiran itu menjadi apa ya? Menjadi
menjadi jembatan ke keimanan qalb. Makanya kenapa Islam itu mempersyaratkan mukalaf kan ya. Mukalaf tuh sudah mampu memikul pengetahuan gitu. Kewajiban sholat kan usia berapa tahun? 10 tahun misalkan buat anak. Kalau sudah 10 tahun tidak sholat boleh dipukul gitu aturannya. Jadi nanti akal pikirannya akan menghitung-hitung siapa nabi, apa agama ini benar atau tidak gitu. Akan menghitung. Dan nanti ketika kandas nggak sampai akal pikirannya memahami dunia ini, dia akan mengubah perjalanan. Dia akan mencari Tuhannya, mencari jawaban sendiri. Jadi manusia itu memang wajib mengalami dilema dalam kehidupan. Karena akal pikirannya tidak akan bisa memahami atau memecahkan semua problem di bumi ini. Dan Allah pun sudah mendesain, Pak, masalah yang berat-berat lah, yang tidak semua bisa dipecahkan dengan akal pikiran kan. Nah, sampai dia buntu akhirnya lari ke Allah Ta'ala. Nah di situ mulai gagasan taubat mulai muncul gitu biasanya. Dan iman di sini adalah iman yang nur gitu. Nur iman itu. Iman yang nur. Ini kan ada 3 tahapan juga ya. Jadi martabat 1, martabat 2, dan martabat 3 gitu. Yang martabat 1-nya itu yang makum diukur. Martabat 2 itu yang sahih, karena imannya telah sampai ke qalb 2, 3. Jadi Allah menjadi Maha Pengampun. Jadi kalau kita qalbunya belum bercahaya atau belum bertobat kita kepada Allah Ta'ala, sebetulnya agak susah Allah menghapus dosa kita, karena kita nggak ikhlas. Tidak ikhlas mohon ampunnya gitu. Tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh gitu, agak basi gitu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, jadi iman itu kan telanjang. Jadi yang poin 2, hadis Nabi, iman itu telanjang pakaiannya takwa, buahnya ilmu, hiasannya malu. Ini hadis, Pak ya? Hadis. Belum dicari riwayat siapanya. Tapi hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau di alam barzah yang sekarang sudah meninggal, itu orang tuh macam-macam gitu. Ada yang pakai pakaian, ada yang telanjang gitu. Pakaian pun juga macam-macam, ada yang hanya ihram, hanya menutup kemaluannya saja gitu. Ada yang pakai jubah hanya sedada, sepinggang, sepaha, sebetis, atau yang semata kaki gitu. Ada yang berjubah penuh tanpa sorban, ada yang dengan sorban gitu.
Ada yang berjubah dengan sorban, tambah hiasan-hiasan, gitu. Tambah cahaya, itu di alam itu alam gitu. Tapi sebagian terbesar manusia telanjang, gitu. Sebagian terbesar telanjang dan dipelangkin di ter hitam sesuai Al-Quran. Nah, pakaian itu melambangkan takwa, gitu. Atau agama, gitu. Agama itu kan adin tuh mencakup iman dan takwa, gitu. Jadi yang disebut dengan takwa itu iman dan amal soleh. Jadi kalau iman saja bukan ini plus ini, itu sudah kategori takwa. Jadi kalau orang beriman punya makom gitu, punya makom tapi tidak beramal soleh, itu belum takwa. Gitu. Nah, para pejalan yang hatinya bercahaya tapi tidak beramal soleh, belum takwa. Berarti Kalau belum ada zaitunnya berarti. Kalau itu masih gelap dong gitu. Kalau dia belum takwa. takwa itu iman dan amal soleh. Iya, berarti kan amal solehnya nggak ada tuh. Berarti kan zaitunnya juga kan Iya. nggak ada. Iya, belum memang. Betul, karena amal soleh itu. Jadi pohon yang berkembang itu melambangkan amal soleh. Dia hanya dapat cahaya mataharinya aja gitu. Jadi masih martabat satu. Martabat satu, iman. Martabat satu, betul. Nah kan yang disebut amal soleh juga sholat pun juga amal soleh, Iya. betul nggak? Ada amal soleh ke dalam, ke pribadi, ada amal soleh keluar gitu. Jadi kita sholat, kita belajar sabar, kita bersyukur, kita pemurah, itu amal soleh ke diri. Gitu. Kita ngebantu orang lain, jihad fisabilillah, membela agama, gitu, nolong masyarakat, gitu. Membiayai anak yatim misalkan, itu termasuk amal soleh keluar gitu. Dua hal. Jadi sepanjang kita sholat dan punya iman martabat satu, sudah punya jubah, tapi jubahnya ada yang Masih sepotong tergantung sholatnya seperti apa gitu. Jadi Juntai-juntai. kenapa? Ada yang pakaian lebih nggak? Kalau idealnya, ya tuh ya. Kalau 1/7 makom modal, makom minimal itu kalau ini katakanlah fisik, jiwa, gitu. 1/7 itu udah penuh jubahnya. jubahnya penuh. Iya, gitu. 1/7. Jadi kalau misalkan makomnya 1,5, 1,3 gitu. Kurang Ya di sini menggantung. itu masih kena api. Itu enggak, maksudnya ada yang lebih nggak dari Oh enggak, diukur ada. dari badannya gitu? Enggak, penuh. Ini pindahnya ke atas, kemana ke sorban atau ke kopi haji gitu kan? Kan ada yang saya dengar beberapa ini kisah itu ada yang menjuntai-juntai gitu. Bajunya. Kenapa? Oh, ya itu kan gambarannya untuk mengungkapkan sebuah urusan tuh banyak ya, gitu. Untuk menggambarkan sebuah kualitas ketakwaan seorang tuh banyak caranya gitu. Tapi kan secara prinsip sih segini. Oh, segitu. Prinsip, Di alam sananya segitu. iya, paling jadi gambaran hal-hal lainnya yang utama di Umar bin Khattab itu digambarkan dengan jubah yang panjang gitu. Malah yang karena perbuatannya sangat besar buat umat, kontribusinya di dalam agama seperti itu, melebihi dari keutamanya melebihi yang Allah Ta'ala bebankan gitu. Jadi besar. Sambil minum dong. Bismillah. Itu hadis yang menyebutkan iman itu telanjang, pakaiannya takwa, buahnya ilmu dan hiasan yang malu itu sebuah makna yang merupakan hiasan atau sesuatu yang tidak. Iya. Gini,
semua hal yang simbolik di alam dunia ini itu di alam sana diberikan perwujudan di alam berikutnya. Gitu. Kalau di alam dunia emang semua simbolik sepertinya. Jadi kalau alam barzah kan alam mitsal, semua hal yang sekarang simbolik nanti akan diberi perwujudan. Jadi maka ditujukannya kepada siapa? Apakah kepada Allah aja atau kepada makhluk juga? Apanya tuh? Iya, ditujukannya itu kepada siapa? Ditujukan dengan iman yang telanjang dan ada pakaiannya atau tidak, itu ditujukannya sebenarnya kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Kepada kita. Kalau di dunia gimana? Apakah itu bisa ini juga? Dunia itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi ada seorang nabi depan kita, seorang wali Allah itu nggak kelihatan. Seorang yang takwanya hebat yang tidak kelihatan. Gitu. Di mata manusia ya gitu. Tapi jin tahu loh, jin. Jin tahu apakah orang itu memang karena dia mencium harumnya. Jadi orang itu punya keharuman. Jadi semakin takwa hatinya semakin harum. Dan jin melihat cahaya dan keharuman itu. Itu kan memberi pengaruh ya? Oh, tentu saja. Tentu saja. Tapi makanya masuk ke alam barzah itu, kenapa semua diberi manifestasi, diberikan untuk membantu orang-orang yang tidak paham gitu. Jadi semua diberi realisasi gitu. Bahwa kolam itu lambang, dunia itu adalah lambang hatinya gitu. Sungai itu lambang pengetahuan yang Allah alirkan gitu. Payung itu, pohon itu melambangkan anu gitu. Jadi kalau kita masuk ke alam barzah nanti itu kita diberi dunia masing-masing, diberi dunia itu dunia yang masing-masing kita peroleh itu ekspresi atau manifestasi dari batin kita gitu. Itu karena itu disebut amsal ya? Iya, alam amsal. Nah, termasuk juga ketakwaan kita pun juga manifest jadi pakaian yang kita miliki. Quran kita itu manifest jadi seorang yang memandu kita gitu. Ada